Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyajikan materi untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menyajikan materi tentang pidato dalam situasi formal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun penyaji saat ini yaitu ada Detria Kartika Putri, Marsha Agista, dan Nanda Dwi Putri Ilyas. Nah teman-teman, di dalam materi ini kami akan membahas pengertian pidato dalam situasi formal, fungsi dan tujuan pidato dalam situasi formal, jenis-jenis pidato dalam situasi formal, struktur pidato dalam situasi formal, kriteria pidato dalam situasi formal, tata cara atau langkah-langkah berpidato dalam situasi formal, dan juga etika berpidato dalam situasi formal. Baik teman-teman, untuk pengertian pidato dalam situasi formal yaitu pidato yang dilaksanakan dalam situasi atau acara-acara yang formal. Contohnya seperti acara keagamaan, acara pidato pejabat-pejabat, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Berpidato ini merupakan suatu kegiatan berbahasa lisan. Sebagai wujud berbahasa lisan, berpidato ini mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek-aspek non-kebahasaan seperti ekspresi wajah, gestur, kontak pandang, dan lain-lain. Fungsi pidato dalam situasi formal yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah komunikasi dari seseorang kepada khalayak umum. Yang kedua, mempermudah komunikasi antara sesama anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang kondusif di mana cukup satu orang saja yang melakukan orasi tersebut. Yang keempat, untuk mempermudah komunikasi. Untuk tujuan pidato dalam situasi formal itu juga ada 4. Yang pertama, informatif. Informatif yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan, atau sesuatu yang menarik untuk orang lain atau pendengar. Yang kedua, itu tujuannya persuasif dan instruktif. Ini bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Yang ketiga, edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Yang keempat, entertain, yang bertujuan memberikan penyegaran kepada pendengar dan membuat pendengar itu senang dan puas dengan pidato yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Pertama ada impromptu. Impromptu ini jenis pidato yang dilakukan dengan spontan atau penyampaiannya itu tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada manuskrip atau jenis pidato yang dilakukan dengan membaca naskah dari awal sampai akhir. Lalu yang ketiga ada memoriter. Memoriter ini berbeda dengan impromptu karena jenis pidato ini dilakukan dengan menulis naskah terlebih dahulu, lalu dihafalkan kalimat demi kalimat untuk disampaikan nantinya. Lalu struktur pidato itu ada apa saja sih? Struktur pidato yang pertama ada pendahuluan atau pembukaan, yang kedua salam pembuka, yang ketiga ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut, yang kelima pengantar ke topik, yang keenam isi, yang ketujuh penutup, yang kedelapan ucapan terima kasih, yang terakhir ada salam penutup. Adapun kriteria pidato dalam situasi formal. Pertama, isi pidato yang akan disampaikan harus memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Yang ketiga, isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Yang keempat, bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar.
Yang kelima, isinya benar, objektif, dan jelas. Yang terakhir, tidak lupa bahasa yang disampaikan harus dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Oke, selanjutnya ada tata cara atau langkah-langkah berpidato. Yang pertama ada cara untuk membuka pidato yang berisi dengan sapaan, dengan memperkenalkan diri, dan juga membuka pidato dengan pendahuluan secara umum. Selanjutnya ada pembahasan. Bagian ini merupakan kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi. Nah, yang ketiga ada sajian isi. Sajian isi ini merupakan hasil penjabaran gagasan pokok yang rinci, biasanya didahului dengan latar belakang masalah. Nah, yang terakhir ada penutup pidato. Penutup pidato ini berisi dengan simpulan, harapan-harapan, dan juga salam penutup. Seperti halnya yang lain, pidato juga memiliki tata krama atau etika. Berikut etika berpidato dalam situasi formal. Yang pertama, berpakaian dengan rapi dan bersih, tidak bergaya pamer. Jika pidato panjang agar tidak bosan, hendaknya diselingi dengan humor yang sopan. Yang kedua, jika berpidato jangan sampai menyinggung perasaan. Yang ketiga, bila berpidato, hendaknya mempersiapkan diri dengan sempurna. Selain itu, kita tidak perlu merasa rendah diri. Yang keempat, jika berpidato di hadapan sesama golongan, kita harus terbuka dan terus terang dan dapat agak santai. Namun, jangan melupakan tata krama di atas. Yang kelima, jika yang mendengarkan pidato kita itu pelajar atau mahasiswa, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan argumentasi yang jelas atau yang logis. Yang keenam, jika berpidato di hadapan pemeluk agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan pun yang menyinggung martabat suatu agama. Nah, yang terakhir, jika yang mendengarkan pidato kita itu masyarakat desa, gunakanlah kalimat yang sederhana sehingga pidato mudah dimengerti. Berikut ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis pidato. Ada pidato manuskrip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memoriter, Segala puji dan syukur kita panjatkan bagi Sang Pencipta seluruh jagat raya. dan impromptu. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.